Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Video dimanapun saja Anda berada. Terkhususnya untuk kaum muslimin dan muslimat yang di pagi hari ini lagi mendengarkan RRI Video. Kita kembali dalam acara siraman rohani Islam untuk pagi hari ini, dan di pagi ini kita sudah kedatangan tamu ya ataupun narasumber yang akan membahas terkait tentang sosialisasi usia pernikahan dan dampak buruk pacaran dalam Islam. Kita sudah ada kedatangan 3 narasumber kita dari penyeluruh agama Islam ya. Yang pertama ada Pak Sarip. Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Pak Abdul Rahman Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada senior kita ini, ada Muhammad Haris Nabata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semua nih ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Ya, di pagi ini kita akan membahas terkait tentang sosialisasi ya usia pernikahan dan dampak buruk pacaran dalam Islam. Saya akan bertanya dulu. Pertama, bertanya kepada Ustadz Abdul Rahman Johan ya, terkait tentang mengapa ya menikah harus di usia 19 tahun, apa itu minimal? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik pendengar sekalian, jadi kalau kita melihat peraturan terakhir tentang Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 itu disebutkan bahwa pernikahan sekarang baru dibolehkan ketika usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya yang pertama bahwa karena di usia 19 tahun itu diharapkan pendidikannya sudah selesai. Jadi misal begini, kalau anak kita SD masuk di usia 7 tahun, maka dia kan 6 tahun baru selesai, yaitu di usia 13 tahun. Maka ditambah lagi 3 tahun SMP-nya, maka dia akan keluar di usia 16 tahun. Ditambah lagi SMA-nya 3 tahun, maka cukuplah menjadi 19 tahun. Jadi yang pertama diharapkan sama pemerintah, bahwa pendidikannya itu selesai minimal SMA. Yang kedua alasan kenapa 19 tahun, yaitu bahwa secara mental, itu kalau anak-anak yang masih di bawah 19 tahun itu mereka masih labil. Dan kelabilan itulah yang biasa membuat seorang yang berumah tangga di usia muda sering bertengkar dan hingga akhirnya terjadilah yang kita tidak inginkan, yaitu perceraian. Yang ketiga, alasan berikutnya menurut ilmu kesehatan, bahwa kalau dia di bawah 19 tahun itu ada kemungkinan sistem reproduksi di dalam tubuhnya itu belum tumbuh sempurna. Maka ketika umurnya di atas 19 tahun, diharapkan sistem reproduksi tubuh itu sudah berkembang dengan sempurna. Itu kalau untuk menurut medis ya? Ya. Mungkin ada yang bertanya kan, Nabi kan istrinya Aisyah usia 6 tahun. Itu 6 tahun tapi di anunya kan 9 tahun. Yang pertama kita harus bedakan dulu bagaimana fisik orang Arab dan non-Arab. Itu beda. Anak di usia 9 tahun di Arab sudah haid, sedangkan kita kadang SMP bahkan SMA baru haid. Itu perbedaan hormon orang Indonesia dengan yang bukan. Wallahu a'lam. Tapi di sini kita lihat fenomena ya, di Indonesia ini banyak yang melakukan nikah sebelum umur 19 tahun, yaitu nikah di luar pernikahan dini ya, maksudnya istilahnya nikah di luar kawin di luar nikah gitu. Itu apa hukumnya apabila kalau terjadi begitu? Mungkin Pak Nawawi bisa menjelaskan. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah hamil di luar nikah, itu ada memang banyak dilihat dari segi harga diri juga, itu sudah apa istilahnya itu kita dianggap dengan masyarakat mungkin harga kita itu dianggap kurang begitu bagus.
karena itu hamil di luar nikah, berarti muncul kalimat aib. Gitu. Ya, aib. Kemudian terus lagi, misalnya begini, kan banyak, apalagi jangankan dia hamil, bahkan ada yang melahirkan. Ya. Nah, terus kalau kita dari umat Islam itu, artinya bagaimana itu nanti nasibnya anak, gitu, kalau artinya lahir tanpa seorang ayah misalnya, atau oh iya boleh dikatakan belum ada ayah, ya karena ini belum ada pernikahan atau pernikahan, ya dah. Nah itu. Terus kalau apalagi, Tapi sini kan banyak juga kan pacaran. Apakah dalam hukum Islam itu boleh berpacaran? kalau kita lihat ini, sebenarnya memang itu karena pacaran ini memang sebenarnya kalau di Islam itu dilarang. Haram. Karena itu bisa berdampak buruk sampai karena ambil luar nikah itu ya kan? Haram ini kan luas pengertiannya, Ya. bukan maksudnya karena kita dilarang makan babi dan itu haram, itu artinya kalimat haram itu kan tidak boleh, kan begitu. Jadi kenapa? Karena apa tadi misalnya pacaran misalnya, gitu. Ini kan kalau pacaran yang jelas kita ini harus makanya Rasulullah mengatakan bahwa apabila ada orang dua orang misalnya laki-laki dengan perempuan, maka yang ketiga itu adalah setan, gitu. Nah, kan begitu. Nah, terus kenapa bisa begitu? Karena orang berduaan lain jenis, gitu, paling tidak mungkin setan. Kalau kita bahasa kasarnya, setan bilang tidak baik kalau begitu, kan begitu. Nah, terus akhirnya kita lakukan apa yang dia diinginkan itu setan. Nah, dia bilang kurang baik kalau begitu. Akhirnya tadi muncul perbuatan yang tidak senonoh itu. Sudah muncul dengan apa namanya orang bilang itu hamil sudah. Ya makanya Islam itu sangat menekankan supaya jangan berpacaran, kan begitu. Tapi ada kira-kira dari Kementerian Agama itu ada dispensasinya tidak kalau menikah di luar hamil di luar nikah itu baru dinikahkan sebelum muncul umur tapi dia sudah ambil di luar nikah. Iya. Dispensasinya. Iya. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan misalnya, gitu, artinya dia harus nikah. Sementara umurnya masih di bawah, di bawah. Maka kedua orang tuanya, yaitu kalau memang ini dua anak ini harus nikah, gitu, karena mungkin banyak faktor, gitu, entah itu karena dia hamil kah atau mungkin karena memang apakah ada sebabnya. Jelas dia harus kawin. Padahal ini umurnya belum. Maka kedua orang tua bagaimana bisa mendapatkan dispensasi? Dia harus ke pengadilan agama. Ya, kalau misalnya dia begini, misalnya begini, dia ke kantor agama misalnya, itu ke kantor agama, dia jelas dia menolak. Dia menolak, tidak boleh memberikan itu apa namanya itu surat-surat dia tidak bisa diterima dia punya permohonan itu karena itu tadi umurnya. Tapi kan di luar nikah. Ya, artinya begini, dia harus nikah misalnya. Maka dari kantor agama untuk menyarankan bagaimana caranya supaya ke pengadilan agama. Ini tapi di pengadilan agama ini kedua orang tua. Alasan setelah sampai di sana, maksudnya kenapa bisa begini? Mungkin dia hamil misalnya. Kalau memang dia hamil, dia harus ada data atau catatan dari misalnya dari dokter atau dari mana. Nah, di situ baru bisa dia sidang dan mungkin bayar uang apa misalnya itu baru dia bisa dapat dispensasi. Jadi agak ribet juga ya. Penting jangan pacaran kenapa yang terharam. Untuk Pak Sadif, berikan sedikit pengalaman nikahnya ini untuk pendengar kita ini, untuk yang masih muda ini mungkin bisa kasih ujangan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman nikah, untuk saya sendiri pribadi, saya menikah umur 26 tahun. Dan waktu itu istri saya umur 18 tahun. Dan alhamdulillah, yang namanya pernikahan, kehidupan manusia itu tidak terlepas dari cobaan. Bagikan kita itu berlayar di samudra itu, berbagai cobaan itu akan menghadang. Jadi kadang-kadang kita itu yang dibayangkan secara umum, anak-anak muda, apalagi yang masih pacaran, bisa dikatakan walaupun itu, tapi fenomena yang ada kan rata-rata anak-anak pacaran, sebenarnya itu kan dilarang. Yang ada begitu. Jadi seakan-akan semuanya itu indah. Jadi dikala kita menikah di bawah umur, apalagi masih di bawah 18 tahun, itu biasanya emosinya
terus mentalnya itu masih labil. Sehingga dalam kita menghadapi segala sesuatu cobaan hidup itu biasanya kita tidak begitu mampu. Jadi akhirnya kadang-kadang terjadi banyak mungkin pertengkaran. Karena apa? Ya karena dari mental, psikologis yang memang belum matang. Jadi untuk menghadapi sesuatu itu kadang-kadang hanya mengandalkan hawa nafsu. Jadi tidak dengan nurani atau psikologis yang atau emosional yang sudah matang. Dan yang saya alami juga bahwa manusia sebenarnya ya tidak semuanya. Jadi kadang-kadang ada juga anak-anak yang mungkin di bawah umur tapi kadang bisa menjalani dengan baik juga ada. Tapi kan itu secara umumnya rata-rata kita masih labil kalau di bawah umur dari 19 tahun atau 18 tahun. Dan kalau kita kembali, kita mencontoh Rasulullah sendiri yang sebagai panutan kita itu menikah umur 25 tahun. Dan itu kan sebagai contoh dan panutan kita bahwa itu secara umum kita sebagai umat Islam bisa meniru, dan itu secara kita yakini bahwa itu suatu tuntunan yang secara langsung sebenarnya memang karena tidak ada Rasulullah itu semuanya tingkah lakunya, sabdanya, perkataannya itu semua sebenarnya adalah wahyu, dan itu sebagai bisa kita ambil pelajaran di situ. Dan alhamdulillah dan saya sendiri waktu menikah itu umur 25 tahun itu 26 tahun ya. Di situ kita juga banyak mengalami kendala-kendala dari pertama masalah ekonomi, terus dan masalah-masalah pergaulan dengan sesama tetangga atau juga sesama masyarakat. Itu akan sangat berpengaruh sekali dikala kita emosional kita, mental kita belum matang. Dan alhamdulillah saya juga berpengalaman dalam kehidupan saya sendiri. Terus terang di situ kadang-kadang sesuatu yang kita alami ini yang mungkin sangat berat. Disinilah kadang-kadang usia itu menentukan bagaimana kita bisa mampu menghadapi sesuatu yang berat itu. Apalagi kalau kita nikah di usia yang muda, belum cukup umur ya, apalagi kita belum punya kerjaan. Nah, itu faktor ekonomi itu bisa membuat keluarga kita berantakan. Ini untuk apalagi yang nambah saja nih ya, kan akrab ya. Ini saya mau tanya, kalau untuk buat usia pria itu batasnya 19 dan wanita juga 19 ya untuk nikah atau beda? Ya. Jadi begini, di tahun 74 misalnya, ya kan? Itu kan umurnya perempuan 16, sementara laki-lakinya kan 19 tahun. Berarti yang sekarang yang dirubah ini umurnya adalah perempuan. Ya, karena laki-laki kan dari dulu umurnya 19 tahun. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin berapa kurun waktu ini, ada berapa LSM melihat ini, oh ternyata ini perkawinan di bawah usia, itu banyak dampaknya, sehingga mungkin bagaimana caranya supaya pemerintah mengeluarkan satu undang-undang misalnya, gitu. Misalnya, contoh misalnya di tahun 2019, gitu. Itu memang harus 19 tahun itu perempuannya. Kenapa begitu? Memang dari sebelumnya itu 18 tahun yang perempuan, misalnya dari perempuan ini dari pemberdayaan perempuan, itu kan 18 tahun. Tetapi kan kalau 18 tahun, misalnya begini, kalau dia sekolah kan belum tamat tuh, berarti makanya disamakan itu umumnya 19 tahun. Sehingga kalau 19 tahun berarti mereka sudah bebas dari hal yang dia inginkan, misalnya dia cita-cita mau melanjutkan dia penyanyi, kan begitu. Baik, pendengar masih bersama kami di RMO Perigo di pagi ini ya, dengan perbincangan cukup menarik terkait tentang sosialisasi ya dari penyeluruh agama Islam kita ini terkait tentang usia pernikahan dan dampak buruk
pacaran dalam Islam. Saya kembali lagi ke Pak Arjo ini. Bagaimana ya pandangan Islam terhadap fenomena pacaran pada kaum remaja itu? Kalau kita berbicara pacaran, ayatnya sudah jelas, Ya. di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekatinya saja dilarang, apalagi berzina. Dan berzina itu apa? Contoh mendekati zina yang paling nyata itu adalah berpacaran. Kenapa kita dilarang? Karena kata Allah sendiri ayat selanjutnya, innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Karena mendekati zina, mendekatinya saja itu sudah disebut fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu sesuatu yang jorok. Makanya kalau kita lihat ayat salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari fahsya yang jorok-jorok wal munkar. Jadi kan ada orang itu tidak mencuri, tidak korupsi, pokoknya tidak berbohong, tapi dia fahsya, sering gombal orang, sering chat orang, begitu. Pokoknya lihat cewek lah langsung, itu fahsya itu. Fahsya itu sesuatu yang jorok, pornografi. Jadi mendekati zina ini disebut fahisha, dan juga wasa'a sabila. Sa'a itu sesuatu yang buruk, makanya kita selalu berdoa supaya tidak mati su'ul khatimah. Sa'a itu jelek. Jadi kalau kita mendekatinya saja zina itu sudah bisa dikatakan sesuatu yang buruk, perbuatan yang jorok, atau kita kalau lihat terjemahan disebut perbuatan keji ya. Apalagi melakukan zina itu sendiri. Dan kalau kita lihat pacaran di zaman sekarang, itu bukan lagi mendekati zina, sudah berzina dan secara terang-terangan. Bahkan tidak jarang mereka videokan untuk diviralkan. Allah. Masya Allah. Jadi dalam pandangan Islam Haram. pacaran itu haram. Seperti disampaikan tadi dengan apa? Bertiga, dan satunya itu setan. Ya. Berdua yang ketiga. Berdua, yang ketiga itu setan. Ya. Jadi kalau ada pasangan lagi dengan perempuan, hari kita ada bertiga, berarti yang saya setannya kan gitu ya. Ya kan bertiga setan, kan gitu maksudnya ya. Jadi 3 orang berarti setiap orang mau setan. Ya banyak itu orang salah. Ya, salah paham. Oh ternyata misalnya begini, saya datang begini, berarti saya cek. Ya. Padahal sebenarnya itu yang ketiga. Yang ketiga. Bukan dikatakan orang yang ketiga. Yang tiga orang tidak. Yang ketiga. Ya akan membisikkan. Harusnya orang yang datang ketiga orang itu harus membisikkan yang baik-baik, jangan mau pacaran, jangan zina, gitu ya. Oke, baik. Next kali obrolan kita di pagi ini dalam acara dengan Islam bersama penyuluh agama Islam kita dari Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul. Dan kembali masih pembahasan tentang, saya kembali ke Pak Abdurrahman Johan. Dan kapan ya menikah menjadi boleh dan kapan menjadi terlarang? Jadi hukum menikah itu sendiri tidak serta-merta menjadi satu. Jadi dalam fikih itu menikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah saja, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Kapan menikah menjadi wajib? Kalau misalnya dia secara finansial sudah cukup, dia sudah ba'ah, finansialnya cukup, kemudian dari segi fisik dia juga sudah bisa, karena kan ada orang yang tidak bisa berhubungan suami istri, tujuannya itu. Dan yang ketiga, dia bisa terjebak dalam perzinahan. Jadi karena dia hidup di kota, banyak godaan ini, uang ada, kemampuan ada, bisa melakukan hal-hal yang dilarang itu, maka menikah hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, menikah bisa menjadi sunnah, yaitu ketika indikatornya tadi sudah tercapai, finansial cukup, kemudian fisik, mental cukup, tapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak berzina atau tidak pacar-pacaran lah bahasa kita, maka hukumnya turun menjadi sunnah. Tapi kalau indikator itu tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi mubah. Kemudian menikah bisa menjadi makruh. Kalau indikator tadi tidak tercapai, kemudian dia cenderung
bisa lebih baik tidak menikah. Misal orang yang punya penyakit, maka dia makruh menikah. Misal lagi anak sekolah yang masih pendidikannya bagaimana belum selesai, lebih baik menuntaskan sekolah, maka hukumnya makruh untuk menikah. Jadi makruh itu bukan haram ya, lebih baik tidak daripada menikah. Yang terakhir yaitu menikah bisa menjadi haram. Kapan menikah menjadi haram? Itu sebabnya ada dua. Pertama, siapa yang dia nikahi, kemudian bagaimana prosesnya. Yang pertama, siapa yang dia nikahi. Ada namanya haram secara abadi, ada namanya haram sementara. Jadi mahramnya abadi, mahramnya sementara. Siapa mahram abadi itu? Nasab. Misal ayah tidak boleh menikahi anaknya. Kemudian seorang anak juga tidak boleh menikahi orang tuanya. Kemudian saudara kandung tidak bisa. Kemudian bibi dari saudara ayah atau saudara ibu. Ini bersifat abadi. Sepupu itu tidak boleh. Sepupu boleh. Boleh. Kemudian yang tidak boleh itu tapi sifatnya sementara ada. Sekarang dilarang, tapi nanti boleh. Contoh istrinya orang. Tidak boleh sekarang, tapi kalau dia sudah jadi janda, halal. Yang kedua lagi yang tidak boleh yaitu orang yang dalam masa iddah. Dia harus menunggu dulu. Kalau dia jandanya karena cerai mati, maka dia kalau cerai dia itu kan harus 4 bulan 10 hari. Kalau dia cerai mati 3 kali suci. Kenapa? Karena bisa jadi ditunggu dulu kosong perutnya. Kemudian nikah jadi terlarang lagi karena muhallil dan muhallal lahu. Itu orang yang buat skenario, misalnya orang talak 3 kan dia tidak bisa balik. Maka yang orang ini dia buat skenario supaya bisa bagaimana ketika istrinya jangan sentuh, terus ceraikan. Jadi muhallil dan muhallal lahu ini namanya. Ini haram juga. Karena kita bisa nikah kalau orang sudah nikah itu istrinya. Tapi gitu. Kemudian yang dilarang lagi nikah, ini kita bahas misalnya poligami ya. Ini berat kan poligami. Poligami boleh, tapi kalau dia bersaudara kandung tidak boleh. Maka dia haram pernikahannya. Dia harus menunggu istrinya meninggal atau dia bercerai. Itu baru boleh. Misalnya lagi memadu antara istri dengan bibinya. Bibi boleh tidak dinikahi bibinya istri? Boleh, dia kan bukan mahram. Tapi kalau menikahinya bersamaan dengan istrinya poligami, maka dia haram. Tapi kalau istrinya meninggal dia nikahi bibinya istrinya, baru boleh. Karena dia tante ya kalau bahasanya, tante dari saudara mamanya atau bapaknya, seperti itu. Yang terakhir itu saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan maka haram menikah karena dia saudara sepersusuan sama statusnya dengan saudara senasab. Tapi syaratnya juga berat. Syarat yang pertama, air susunya itu harus betul-betul air susu dari wanita. Jadi susu kalian nggak bisa. Jadi kalau misalnya sama-sama minum susu sapi ya tidak bisa. Harus wanita yang sama. Yang kedua, air susu itu sampai ke dalam perut. Kalau tidak sampai ke dalam perut, misalnya dia muntah ke tenggorokan, tidak sah jadi saudara sepersusuan. Yang ketiga, harus minimal 5 kali kenyang. Kalau cuma sekali tidak bisa. 5 kali kenyang dan harus kenyang. Terus yang keberapa sudah? Yang ketiga ya. Yang keempat, sabar dulu nak. Kita kembali ke dengan apa dulu. Sekarang kita lihat fenomena ini banyak, apalagi di kita punya orang Sulawesi. Uang panainya mahal ini. Jadi banyak ini yang pemuda-pemuda yang nganggur ini karena uang panainya mahal. Ini bagaimana ini solusinya nih biar uang panainya, karena uang panai itu apa uang nikahnya ya terlalu tinggi. Jadi banyak ini pria-pria ini jadi pengangguran nikah itu bagaimana? Jadi kalau kita berbicara masalah uang panai ini, memang ini sudah menjadi apa istilahnya, menjadi bahan cerita juga. Khususnya bukan di kalangan orang Bugis Makassar misalnya, di sekolah misalnya. Ada pernah
saya ingat bahwa sepertinya orang Makassar dijual anaknya. Ya. Saya bilang kenapa? Kok sampai ada uang panai mahal begitu? Ya. Gitu? Jadi saya bilang begini. Kalau itu kita berbicara masalah uang panai sebenarnya, gitu? Ya. Dibanding daripada pesta itu, Ya. gitu? Karena begini orang Makassar itu kalau bikin acara, dia harus bikin betul-betul itu supaya dia undang semua keluarganya. Kenapa begitu? Karena besok-besok kalau anaknya dia sudah nikah, mungkin temannya tadi dia lihat itu dia berjalan, oh betul itu anaknya Pak Naba misalnya, sudah nikah itu kan saya undang itu. Tapi kalau dia tidak undang kan bisa menjadi fitnah juga. Ini siapa ini dia teman ini jalan anak Pak Naba kan begitu ya. Jadi sebenarnya tapi itu sekarang tidak juga kondisinya. Kalau ini laki-laki itu tidak kemampuannya ini bahaya juga kalau kita tekan laki-laki kan begitu gitu. Nah, itu. Jadi sekarang ini zaman sekarang ini harus ada pengertian gimana. Yang penting ini intinya anak ini sesama muslim misalnya kalau kita bicara masalah muslim itu. Nah, karena kenapa? Karena undang-undang juga mengatur bahwa orang muslim harus nikahnya dengan orang muslim juga, orang Kristen. Begitu juga kan begitu ya tuh. Tidak ada pernikahan di berbeda agama, kan gitu. Ya gitu. Jadi biasa nih karena uang panai jadi pemuda semua jadi mundur untuk menikah atau bahkan sudah cukup umur ini. Tapi karena uang panai yang tinggi jadi mereka ya dia menikah. Satu lagi tadi saya tambahkan yang terakhir tadi usianya harus di bawah 2 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menyusut tapi di atas 2 tahun ya tidak bisa saudara sepersusuan. Makanya kan ada ibu-ibu kadang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami menyusu kepada istrinya? Apakah dia menjadi saudara sepersusuan? Maka itu dibantah karena tidak bisa, karena maksimal usia 2 tahun. Ya. Ini nampaknya ada di penghujung acara nih ya, secara rohani Islam di pagi hari ini. Mungkin saya bertanya ya, terakhir satu-satunya saya tanya ya, sebagai penyuluh apa yang telah dilakukan agar sosialisasi menikah minimal 19 tahun ini dapat berjalan? Mungkin dari Pak Abdurrahman Johan dulu yang ingin menyampaikan. Nah, jadi alhamdulillah sebagai penyuluh kami untuk mencegah pacaran ya sudah sosialisasi tentang usia pernikahan di sekolah-sekolah, di SMA sudah, di SMK sudah. Kemudian saya juga menulis buku. Ya ada buku saya, Cahim sendiri. Sudah saya punya buku. Saya beri judul Jomblo yang Benar Aja. Jadi kalau orang selalu bilang, jomblo yang benar aja. Kalau kita jomblo yang benar aja. Gitu ya. Iya. Kalau dari Pak Sarif, apa mau sampaikan ini untuk masyarakat kita yang masih jomblo-jomblo nih atau masih muda semua yang ingin melanjutkan menikah sebelum itu umurnya 19 tahun? Ya, pesan untuk anak-anak muda, terutama yang masih jomblo-jomblo, persiapkanlah secara matang. Dari pertama cari pekerjaan, kalau ini bisa ciptakan pekerjaan sendiri, itu bagus juga. Untuk persiapan masa depan kita membina rumah tangga, jangan kita sebagai manusia, sebagai anak muda, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Dikala kita benar-benar punya niat, punya cita-cita yang baik, pasti Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberi petunjuk dan pertolongan kepada kita. Dan yakinlah bahwa sesuatu yang baik diniati dengan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Dari Pak Naba bagaimana? Iya. Oh iya, jadi buat anak-anak muda sekarang gitu, matangkan cara berpikirnya, bagaimana caranya matangkan pikiran dulu, setelah itu untuk bayangan ke depan, karena betapa sakitnya kalau kita sudah nikah dengan orang punya anak, sementara tidak ada persiapan. Ya, betapa malunya kita kalau misalnya sudah nikah, lantas segala sesuatu kita meminta kepada orang tua, kan begitu dong? Iya, jadi bagaimana caranya supaya untuk masa depan ini ada. Ya. Apalagi kita mau kasih makanan anaknya orang gitu ya. Begitu. Iya. Baik, terima kasih untuk ketiga tamu kita yang sudah hadir dalam acara ceramah rohani kita ini ya. Semoga apa
apa yang disampaikan oleh langsung lengkap tuh. tiga narasumber kita yang telah hadir ini dapat memberikan ilmu dan mungkin sedikit sosialisasi ya terkait dengan pernikahan ataupun nikah dini ataupun pacaran di umur nikah di umur 19 tahun ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para orang tua mungkin menikahkan anaknya jangan di bawah umur haid di umur 19 tahun. Baik, saya Fahmi bersecara katanya bertugas di bagian dalam acara Ramadan Islam. Mohon maaf kita akan dipanggil di kasih di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Saya kopi caranya. Kita masih ini. Mata-mata siapa saja. Nanti rekap lain kita. Oke boleh supaya kita boleh kita. Udah foto. Udah foto dulu. Banyak pasal yang mau disosialisasi. Sudah jalan. Gaya kan? Gimana? Aku sudah tahu gitu. Tahu, ini nggak banyak. Tahu itu. Nanti di share. Ada di mail. Yang mana saya pasang nanti ini iklan. Ini saja. Iklan ya. Oke. Sudah.